pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua luar biasa ya. Puji Tuhan, walaupun tetap berada di rumah masing-masing, kita bisa bersama-sama beribadah. Baik, kita akan persiapkan hati kita akan mengambil sikap teduh, kita akan memasuki ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, walaupun situasi negara yang sedang sangat mengkhawatirkan seperti ini, biarlah kita boleh tetap bersama-sama mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita, satu-satunya sumber kekuatan kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan.
beribadah pada pagi hari pertama Tuhan. Tuhan boleh melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau boleh menyejukkan setiap hati kami. Dan terlebih lagi ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita semua saya yakin rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuki firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Manis Kau Dengar.
41 sampai dengan 47. Mari Bapak Ibu Saudara saya membuka Alkitabnya, dan dengan Alkitab yang terbuka kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini di minggu ketiga bulan April Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan untuk menikmati ibadah meskipun dengan jarak jauh seperti ini ataupun dengan online seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Engkau pakai yang penuh dengan kelemahan ini, supaya sungguh perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada-Mu saja. Dan firman Tuhan yang benar-benar sama-sama kami mulai hari ini benar-benar juga Tuhan boleh merasuk dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai renungan firman kami semua pada hari ini. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami banyak syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 pasalnya yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita semua dari sini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tadi kita sudah baca Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Bagian ini merupakan bagian lanjutan bagaimana menggambarkan kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Pada waktu itu kita melihat bahwa sesungguhnya kejadian ini setelah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan bagaimana Petrus berkhotbah sehingga terjadi suatu pertumbuhan jumlah daripada jemaat mula-mula yang sangat-sangat pesat. Ini sudah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat pasal ayat yang ke-15, kita melihat jemaat mula-mula pada waktu itu hanya berjumlah 120 orang saja. Namun pada ayat yang ke-41 pasal kedua ini kita melihat bahwa sesungguhnya terjadi suatu pernyataan yang sangat luar biasa, di mana 3.000 jiwa bertobat dan masuk dalam komunitas orang percaya. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan hanya itu saja, ketika kita melihat itu, jemaat mula-mula tidak bertumbuh secara jumlah saja, tetapi juga secara kualitas. Bagaimana kita mengetahuinya? Ketika kita baca tadi bukan ayat yang ke-47 dikatakan bahwa mereka disukai oleh banyak orang. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kualitas mereka sebagai jemaat mula-mula itu benar-benar bagus sampai semua orang menyukai mereka. Dari bagian yang kita baca ini kita bisa melihat ada 4 yang namanya ciri daripada gereja yang bertumbuh. Kita akan perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bertekun. Jadi ada ciri-ciri gereja yang bertumbuh. Pertama adalah bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-42. Pertama kali setelah mereka tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu menyelamatkan mereka, darah yang tertumpah di kayu salib itu merupakan darah yang menebus mereka, dan daging yang Tuhan serahkan untuk penebusan itu menyelamatkan mereka.
menjamin kepada kehidupan yang kekal, mereka sadar dan mereka terbuka pikiran hati mereka, lalu membawa mereka kepada pertobatan. Ini bukan pertobatan yang main-main, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga mereka masuk ke dalam orang percaya. Ini yang akan mereka lakukan. Setelah itu, setelah mereka bertobat, mereka sadar. Yang pertama kali mereka butuhkan adalah fondasi hidup yang kuat, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa mereka anggap ini penting? Pertama, karena mereka tahu hanya para rasul saja yang sudah melihat, yang sudah merasakan, yang sudah mendengar. Intinya mereka mengalami. Hanya para rasul yang sudah mengalami apa itu ajaran Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Lalu kalau kita ingat daripada Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus menugaskan para rasul untuk memberikan pengajaran kepada semua orang percaya. Maka dari itu mereka benar-benar melakukan hal yang tepat. Yang pertama kali mereka lakukan setelah bertobat adalah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di pasal yang ke-6, mereka juga berkumpul tiap-tiap hari itu di Bait Allah. Mengapa? Karena di situ mereka boleh mendapatkan pengajaran dari para rasul. Tiap-tiap hari mereka berkumpul. Mereka merasa butuh yang namanya perenungan atau penggalian yang dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Mereka sadar betul banyak yang belum mereka ketahui, banyak yang perlu mereka dapatkan lebih dan lebih lagi. Ini bukan sekedar sebuah berita tentang kematian Tuhan Yesus, tentang penyelamatan yang mereka sudah tahu, mereka sudah amini itu, mereka sudah menjadi orang percaya, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi penggalian kebenaran firman Tuhan terus mereka butuhkan setiap hari. Ini yang menjadi penekanan pertama daripada jemaat Tuhan, sehingga mereka benar-benar bertekun dalam pengajaran para rasul. Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Ketika mereka sudah memahami kebenaran firman Tuhan melalui ajaran para rasul, mereka bertekun dalam persekutuan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, mereka bertekun itu bukan asal bertekun, tetapi mereka selalu berkumpul, mereka selalu saling menolong satu dengan yang lain, bersatu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-44 dan 45, makan bersama tentunya, dan mereka melakukan semua itu dengan gembira dan tulus hati. Dan paling penting, ketika mereka bersekutu, mereka sambil memuji Allah. Persekutuan yang dibangun berdasarkan pemahaman mereka atas ajaran para rasul, bukan persekutuan yang asal-asalan, tetapi persekutuan yang dibangun juga bukan berdasarkan persaudaraan darah atau persaudaraan kandung atau sepupu ini atau sepupu ini, bukan. Atau juga bukan karena persekutuan dibangun berdasarkan pertemanan semata, bukan. Tetapi persekutuan yang dibangun adalah persekutuan yang dibangun berdasarkan pengertian pemahaman akan firman Tuhan dan kesadaran bahwa mereka sesama anggota keluarga Allah, sesama orang percaya, itu saling membutuhkan dan juga satu di dalam tubuh Kristus. Mereka sadar, mereka di sana perlu saling menopang, perlu saling mengasihi, saling memperhatikan, dan banyak dari mereka yang bisa ditolong dan bisa saling menolong. Ini yang mereka bangun. Bapak Ibu Saudara, ini yang dikatakan oleh para rasul. Sebagai seorang percaya, mereka harus dibangun dalam suatu persekutuan berdasarkan satu tubuh Kristus yang saling melengkapi. Di mana kalau satu terluka, maka mereka semua merasakan sakitnya. Di mana kalau mereka merasa ada yang paling hina, di situ mereka rawat baik-baik dan mereka buat menjadi semangat lagi. Dan terlebih, mereka di sana bisa menguatkan dalam iman mereka. Ini ciri kedua daripada jemaat mula-mula ketika mereka bertumbuh. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah memecah roti. Ciri yang ketiga adalah memecah roti. Memecah roti ini menunjuk kepada dua hal. Yang pertama adalah perjamuan kudus yang bisa kita lihat daripada Lukas pasal 22 ayat 19, lalu juga Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Dan yang kedua adalah perjamuan makan biasa atau memecah roti biasa, makan roti biasa.
bukan hal yang perjamuan kudus begitu. Karena pada waktu itu yang namanya perjamuan kasih, memecah roti itu suatu hal yang lumrah, menjalin kehangatan, keakraban, sopan santun, dan juga menjalin yang namanya komunikasi yang baik. Pada waktu itu dalam budaya Yunani, perjamuan kasih atau perjamuan makan, memecah roti yang biasa itu memang sudah lumrah dilakukan. Dan ini kita bisa lihat daripada Lukas 24 ayat 30-35. Jadi istilah memecah roti ini tidak fokus kepada perjamuan kudus saja, tapi juga kepada perjamuan kasih. Ini yang mereka lakukan. Mereka melakukan ini semua sekali lagi karena mereka sudah memahami kebenaran firman Tuhan, pentingnya bersekutu, lalu mengadakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Yang keempat adalah pertemuan dalam doa atau bertemu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat jemaat mula-mula dan juga beberapa jemaat yang sudah dimana kita lihat para rasul ketika Paulus Petrus keluar daripada penjara, mereka melihat jemaat mula-mula di rumah-rumah selalu bertekun dalam doa. Kenapa mereka melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena jemaat mula-mula sadar mereka yang sudah berdosa itu sekarang hubungan mereka dengan Allah menjadi baik dan pulih, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan Allah dengan bebas. Lalu mereka pun membutuhkan komunikasi dengan Allah. Seperti seorang yang sangat rindu akan kekasihnya, yang ingin sekali berkomunikasi dengan Allah. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, ketika mereka juga tidak berkomunikasi dengan Allah, berarti mereka sedang tidak mengandalkan Allah. Disinilah peran doa itu. Mereka sadar gereja bisa maju, gereja bisa bertumbuh, tetapi tidak dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka semakin sadar bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Allah. Gereja bisa maju, pertumbuhan itu bisa pesat, tetapi tanpa Allah mereka tidak bisa melakukan itu semua. Karena hanya Allah lah yang memberikan pertumbuhan kepada gereja dan umatnya. Inilah yang mereka lakukan. Mereka mengandalkan kuasa Allah. Mereka hanya berharap dan bergantung kepada Allah dan menunjukkan bagaimana betapa pentingnya Allah dalam kehidupan mereka. Ini ciri yang keempat yang membuat gereja bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan ciri daripada gereja yang bertumbuh ini 4. Ini bisa kita lihat dari ayat 42 sesungguhnya, dan bagaimana ini merasuk ke dalam semua bagian-bagian pasal sampai dengan pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-47 ini. Kita melihat semuanya ini mereka lakukan dan akhirnya mereka berdampak. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan memberikan atau menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita sudah mengetahui keempat ciri gereja bertumbuh. Bertekun dalam mengajar para rasul atau membaca firman, menggali firman, bertekun dalam persekutuan, lalu juga bertekun dalam memecah roti, perjamuan kudus atau perjamuan kasih. Lalu yang keempat juga bertekun dalam doa. Lalu bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita memiliki keempat ciri yang tadi saya sebutkan, sudah kita bahas daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Mari sejenak kita berpikir sejenak, apakah gereja kita memiliki ciri-ciri itu? Sudah? Bapak sudah berpikir sebentar? Oke. Dan saya rasa jawabannya sudah. Kita sudah melakukan itu semua, terpampang dalam liturgi kita, terpampang dalam pengumuman di warta gereja kita. Kita melakukan itu semua. Kita mendengarkan khotbah, kita melakukan persekutuan, entah itu di komsel, entah itu di persekutuan-persekutuan seperti sektor, di komisi-komisi, ataupun juga di dalam kepengurusan dan kepanitiaan gereja. Bukankah kita sudah melakukan persekutuan, bukan? Bukankah kita selalu menggali firman Tuhan dalamnya, bukan? Lalu kita juga bukankah sudah melakukan namanya perjamuan kudus dengan rutin? Saya rasa kita sudah melakukan itu semua. Kita pun melakukan perjamuan kasih sebelum persekutuan dimulai biasanya. Lalu juga setelah ibadah selesai setiap hari Minggu biasanya, bukan? Kita sudah melakukan itu semua. Bahkan kita bertekun dalam doa, yaitu dalam Rabu malam kita sudah berdoa, Rabu pagi kita sudah berdoa, dan ini dilakukan
secara rutin. Kita sudah melakukan ini semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata ciri-ciri gereja yang bertumbuh ini memang sudah ada dalam gereja kita. Memang jemaat pola-pola sudah melakukan itu semua. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin gereja bertumbuh, gereja itu bergantung kepada jemaatnya. Kemarin atau 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa gereja adalah kita. Kalau kita perhatikan lagi bagian Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, gereja itu adalah komunitas orang percaya. Dan komunitas orang percaya itu adalah jemaat. Dan jemaat orang itu semua sehingga gereja bertumbuh melakukan 4 hal tadi. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa harga yang harus dibayar oleh jemaat atau gereja yang ingin bertumbuh bukan sekedar melakukan ciri-ciri ini, bukan sekedar melakukan langsung keempat ini, tetapi kita harus tahu jemaat atau gereja yang ingin bertumbuh perlu fokus pertama kali ke dalam bagian yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini merupakan penggalian firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Oke, kita sudah mengaku sebagai orang percaya. Kita sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Tetapi apakah kita memiliki rasa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Atau seperti pelajaran, sekedar informasi saja, atau sekedar untuk dihafal saja? Karena ada satu program ayat penghafalan ayat Alkitab, atau baca Alkitab hanya karena ada program kita Sumalopos, dan akhirnya itu semua yang kita lakukan hanya menjadi rutinitas belaka. Kita nggak ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 2a mengatakan ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini adalah suatu perumpamaan yang jelas, di mana Rasul Petrus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harusnya sama seperti bayi yang baru lahir, yang nggak bisa apa-apa, yang cuma bisanya minum air susu yang murni tanpa campuran. Hanya itu yang mereka bisa minum, hanya itu yang mereka bisa makan, dan hanya itu yang membawa mereka baik itu dalam pertumbuhan. Sikap seperti inilah yang harusnya ada di dalam setiap jemaat atau orang percaya, yaitu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, engkau akan benar-benar mencari, menggali kebenaran firman Tuhan itu, bukan asal-asalan. Tapi mungkin kita melihat, banyak kok orang yang menggali kebenaran firman Tuhan, tetapi jatuhnya malah menjadi sombong, sok tahu, arogan, atau juga mungkin malah menyangkal Allah. Bapak Ibu Saudara, saya rasa hal itu juga saya pernah lihat. Dan saya pikir kemungkinan orang-orang seperti ini yang menggali, mendalami firman Tuhan, tapi hasilnya menjadi sombong atau arogan bahkan menyangkal Allah, saya rasa mereka menggunakan cara pikir yang salah. Atau mungkin mereka juga menggali kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang salah dan tujuan yang salah, sehingga hasilnya adalah pentafsiran yang salah. Ketika menafsirkan dengan salah, maka diterapkan dengan salah. Ketika diterapkan dengan salah, maka itulah hasil kesombongan, kearoganan, dan yang paling ekstrim tadi, menyangkal Allah. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati, cara pikir, dan tujuan yang benar, kita akan bertumbuh. Dan bertumbuh bukan sekadar bertumbuh, tapi bertumbuh dengan sehat. Kerohanian kita bertumbuh dengan sehat. Karena kalau kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak mungkin melakukan yang namanya persekutuan, memecah roti, berdoa. Bukan cuma melakukan, tetapi kita tidak mengerti bagaimana betapa butuhnya itu, betapa kita sudah melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menggali kebenaran firman Tuhan
sebagai orang percaya, kita tidak mungkin tahu betapa pentingnya bersekutu. Mengapa kita harus bersekutu, tahu manfaatnya, sadar betapa pentingnya bersekutu bersama saudara seiman jika kita tidak mendalami kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya juga kita tidak mungkin memecah roti atau perjamuan kasih kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Sehingga seluruh yang kita lakukan tadi itu benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Perintah Allah, apa yang Allah mau sebagai orang percaya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terlebih kita tidak mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh dan tahu mengapa kita perlu berdoa kalau kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih sebagai orang percaya kita tidak mungkin berdampak kepada sekeliling kita, kepada lingkungan kita, kepada kota kita, kepada negara kita jika kerohanian kita tidak bertumbuh dengan sehat. Dan kita tidak mungkin bisa bertumbuh dengan sehat kalau kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cara pikir yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan tujuan yang benar. Kita tidak mungkin melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sampai di poin ini, saya teringat kepada dua lagu daripada sekolah minggu yang bisa dinyanyikan di sekolah minggu sebelum firman Tuhan. Lagu pertama adalah firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ini Bapak Ibu Saudara, lagu yang sederhana. Lalu yang kedua adalah baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ditekan lagi, kalau mau tumbuh. Ditekan lagi, kalau mau tumbuh. Dua lagu yang biasa dinyanyikan di sekolah minggu menyatakan betapa pentingnya membaca, menggali, mendalami kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu untuk pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, pertumbuhan kita, pertumbuhan kerohanian kita, maksud saya, itu akan bertumbuh, akan menjadi dewasa. Dan seperti lalu tadi dinyanyikan, bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah. Dan kalau itu berbuah, berarti bertumbuh dengan sehat. Inilah yang penting Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah melakukan semua 4 hal yang tadi. Menggali firman Tuhan, sudah didiam dengan khotbah, sudah bertekun dalam persekutuan, sudah. Lalu juga kita juga sudah melakukan memecahkan roti, perjamuan kudus, perjamuan kasih, sudah. Dan juga bertekun dalam doa, sudah. Tetapi kalau itu semua hanya sebagai suatu rutinitas dan tidak sungguh-sungguh diawali dengan penggalian firman Tuhan yang benar, itu semuanya benar-benar hanya rutinitas semata yang seolah-olah dilakukan, oke, tidak dilakukan, nggak apa-apa. Sehingga banyak orang-orang percaya yang akhirnya tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya kehidupan bergereja itu bukan hanya sekedar diimani, duduk atau sudah datang dulu pertamanya pastinya, lalu duduk, lalu diam, lalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Habis itu kita berikan persembahan, selesai. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan bergereja bukan hanya masalah 5D ini, tetapi kehidupan bergereja juga adalah tentang bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kerohanian kita bertumbuh dengan sehat, sehingga dampaknya adalah gereja kita bertumbuh ke arah Kristus. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Di waktu-waktu yang sulit ini, di mana kita harus berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan banyak mungkin hal kesulitan lainnya yang memaksa kita untuk diam di rumah.
Tapi mungkin ini waktu yang Tuhan sediakan buat kita untuk bersama-sama dengan keluarga atau secara pribadi memakai banyak waktu-waktu di rumah. Kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengambil Alkitab. Di rumah kita pasti ada, di handphone kita pasti ada. Sama-sama kita renungkan, kita gali, kita dalami dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini waktu yang tepat. Mungkin ini masa-masa di mana kita boleh semakin bergantung kepada Allah, di mana masa-masa kita boleh semakin mengenal Allah dan melakukan kehendaknya melalui pendalaman akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika mungkin kita sekalian merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan, lalu menemukan kesulitan-kesulitan, baik itu ayat, di dalam satu ayat, dalam satu perikop, dalam satu kitab, Bapak Ibu Saudara jangan sungkan untuk menghubungi kami, para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan putus di GKI Handong. Saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa mengakses nomor telepon kami, nomor WA kami, dan jangan suka hubungi kami, tanyakan. Karena ketika kau tidak menanyakannya atau kau tidak bertanya dan kau juga menahan-nahan itu semua dan kau tidak ingin tahu dan cukup tahu saja, pertumbuhan kerohanian kita sedang dipertaruhkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, mari galilah kebenaran firman Tuhan, dalamilah kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau mendalami kebenaran firman Tuhan, ketika kita semua mendalami kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan itu akan mendalami kita, akan merasuk ke dalam tubuh kita, dan juga akan merasuk ke dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kalau kita bertumbuh dengan sehat, maka gereja kita pun bertumbuh. Penggalian kebenaran firman Tuhan adalah harga yang harus dibayar untuk bertumbuh. Pertama-tama pertumbuhan orang kita yang sehat, yang akhirnya menyebabkan gereja kita bertumbuh. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan dengan nama Tuhan Yesus kita bersyukur akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Karena kami diingatkan lagi betapa pentingnya kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kebenaran firman merupakan fondasi dalam kehidupan kami untuk bertumbuh. Dan juga sebagai sarana kami untuk bertumbuh dengan sehat. Sehingga bukan hanya kami yang bertumbuh, tapi juga keluarga kami. Dan yang penting gereja kami Tuhan bertumbuh. Setelah keluarga yang bertumbuh, gereja kami bertumbuh dan akhirnya berdampak dalam lingkungan sekitar kami, di kota kami berada dan juga di negara kami berada. Kiranya Tuhan mulai hari ini berikan kami semangat, berikan kami kekuatan dan penyertaan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami mau rajin merenungkan firman Tuhan setiap hari, menggalinya, menanyakannya dan menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah sampai selesai disampaikan, dan biarlah terus Roh Kudus yang mengingatkan kami dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan demi nama anak Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita sudah selesai ibadah kita. Saudara yang terkasih, marilah kita pergi ke dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat-Nya daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan beberapa warta lewat slide berikut.